الله الرحمن الرحيم. ضمن معركة طوفان الأقصى وفي يوم القدس العالمي نوجه التحية أولا لأبناء شعبنا في قطاع غزة على صمودهم وتحملهم وصبرهم، ولكل أبناء شعبنا وأحرار العالم والشعوب المنتفضة. كما نوجه تحية خاصة لدول محور المقاومة وكل من دعمنا وساندنا. نحن لا نستسلم، نقتل أو ننتصر. نحن لا نستسلم، نقتل أو ننتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Pasukan perlawanan Islam di Irak semakin intensif menyerang posisi Zionis. Setelah meledakkan bandara dan pelabuhan Zionis, Irak kini menyerang kilang minyak Israel di Haifa. Akibat serangan tersebut, Israel mengalami kerugian. Video detik-detik perlawanan Islam di Irak meluncurkan peledak ke kilang minyak Israel itu dirilis tepatnya pada Sabtu 6 April 2024. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak itu melesat dengan kecepatan tinggi. Kobaran api juga tampak begitu jelas melesat ke wilayah kilang minyak Haifa. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui dalam beberapa waktu belakangan, perlawanan Irak semakin gencar menyerang posisi Zionis. Bahkan minggu ini perlawanan Irak juga mengaku meledakkan bandara dan pelabuhan Zionis. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis pada Jumat 5 April 2024. Salah satunya roket yang ditembakkan Hizbullah dilaporkan sukses menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, amunisi perang dan spyware yang dipasang di barak IDF di utara Israel hancur lebur. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku bertepatan dengan Hari Al-Quds Internasional, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Di antaranya meluncurkan roket ke wilayah utara Israel. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam situs vital Zionis.
seperti peralatan dan amunisi militer, serta spyware atau perangkat lunak berbahaya yang dipakai untuk mata-mata pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, alat-alat tersebut terkena ledakan rudal hingga hancur lebur. Selain itu, di hari yang sama, Hizbullah juga meledakkan kendaraan militer Zionis di situs militer Al-Malikiyah dengan peluru artileri. Serangan itu pun diklaim berhasil melumpuhkan sejumlah tentara Israel. Setelah Garang menyerang Damaskus, kini Israel justru ketakutan menghadapi serangan balasan dari Iran. Tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF kini juga dilaporkan mengalami panik massal saat diperintahkan untuk siaga tinggi. Sejumlah orang pun sampai mengalami serangan jantung dan dirawat intensif akibat kondisi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 6 April 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh seorang tentara Israel. Pasalnya tentara Israel merasa panik massal karena ketakutan akan serangan balasan dari Iran. Kondisi itu terjadi saat Israel berupaya memperkuat pertahanan udara karena kekhawatirannya akan serangan rudal Iran di wilayahnya tersebut. Di sisi lain, militer Israel juga membatalkan semua cuti dari pasukan tempurnya. Mereka mengantisipasi tanggapan Iran terhadap serangan brutal terhadap konsulat Iran di Damaskus beberapa hari sebelumnya. Di tengah ketegangan, saat ini rezim Zionis juga tengah mengevakuasi kedutaan besarnya di Azerbaijan, Mesir, Jordania, Bahrain, Maroko, dan juga Turki. Pada saat yang sama secara lokal, sejumlah orang terpaksa dirawat di rumah sakit di Tel Aviv. Mereka mengalami serangan jantung dan kecemasan parah karena takut akan serangan dari Iran. Pasukan Hizbullah dari Lebanon berhasil memukul mundur sejumlah pasukan Zionis pada Jumat 5 April 2024. Dalam waktu 24 jam, Hizbullah meluncurkan 6 operasi ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, sejumlah kendaraan militer dan tentara Israel tewas tercecer. Dilansir dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Pertama, pejuang Hizbullah menargetkan barak militer Zarid dan menghancurkan peralatan mata-mata di lokasi tersebut. Setelah itu, Hizbullah langsung melancarkan 2 serangan sekaligus ke situs militer Al-Malikiyah. Adapun serangan ketiga, Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di pintu masuk ke lokasi militer Metula dan menewaskan tentara yang ada di dalamnya. Kemudian Hizbullah juga menyerang sekelompok tentara Zionis yang ada di sebuah gedung di pemukiman Akui. Tak berhenti di sana, Hizbullah pun menargetkan lokasi militer Hadab Yaron. Terakhir, Hizbullah menargetkan kelompok tentara pendudukan Israel lainnya di sekitar lokasi militer Manara. Rudal Hizbullah dari Lebanon kembali menembus pertahanan Israel dan menghantam barak Zarid di Metula. Akibat insiden tersebut, peralatan mata-mata milik Israel hancur lebur. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas terkena pecahan rudal tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, serangan Hizbullah itu diluncurkan pada Jumat 5 April 2024 kemarin. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah menyatakan para pejuang tempurnya menargetkan peralatan mata-mata IDF di barak Zarid di Metula Utara, Israel. Serangan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan menimbulkan kerugian bagi Zionis. Selain itu, sejumlah tentara juga menjadi korban dalam serangan rudal tersebut. Diketahui sebelum membombardir markas Metula, Hizbullah juga telah meledakkan markas komando pasukan Israel di Liman dan konsentrasi pasukan Israel atau IDF. Tepatnya di belakang pangkalan militer Jal Al-Alam pada Kamis 4 April 2024. Hizbullah menyatakan serangan intensif ini untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di Gaza melawan agresi militer Israel yang sudah berlangsung selama 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.